Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah salat tarawih, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan diri berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pembahasan kita tadi subuh. Tadi kita membahas tentang 4 golongan manusia yang ada di permukaan bumi, dan itu tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita sudah mendengarkan resume dari penceramah pertama, bahwa kita telah sebutkan orang yang pertama adalah orang yang taat dan hidupnya bahagia. Taat, hidupnya senang. Ciri-ciri sudah disebutkan tadi barusan. Dia senang dalam segala hal. Dia mendapatkan isteri yang salihah. Tapi saya tidak menyebutkan tadi pagi isteri yang cantik. Menyuruh hadi palsu. Dia tergantung model penceramah. Kalau ceramahnya memang suka yang cantik-cantik, biasanya begitu. Ayo, apa ibu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, masya Allah, saya kagum ini dengan Pak Muslim. Beliau kalau resume lengkap, padat. Padahal beliau kalau subuh saya lihat tidak mencatat apapun. Ini salah satu kelebihan beliau. Orang-orang begini tidak bisa dibawa ke pasar. Habis dicatat ada kok bentar-bentar. Baik. Jadi orang yang kedua yaitu orang yang hidupnya taat ke Allah tapi susah. Yang pertama hidup taat tapi senang. Yang kedua hidupnya taat ke Allah tapi susah hidupnya. Sakit, miskin. Jadi dia pas-pasan, terus begini hidupnya. Padahal ketika mendengarkan azan dia tetap mendatangi Allah. Ahli jamaah, ahli puasa sunnah, tapi hidupnya dalam keadaan begitu terus-terusan. Sudah 20 kali tes PNS tidak lulus-lulus. Nah, Bapak Ibu maka Allah, tadi pagi kita sudah mengatakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah dengan cara yang lain. Allah ingin memasukkan surga seorang hamba dengan memberikan kesusahan di balik ketaatannya. Ada kalanya Allah ingin mengangkat derajatnya melalui sabarnya. Miskin tapi susah, maka Allah ingin mengangkat derajat dengan kesabarannya. Ada kalanya mungkin kita hari ini yang taat dulu pernah melakukan dosa yang belum kita taubat darinya, mungkin pun tidak teringat lagi. Ada yang pernah dulu meninggalkan salat, kita tidak teringat ke Allah. Umur 40 baru taubat. Nah, dari 40 ke bawah sampai potong masa baligh kita dalam maksiat. Maka agar maksiat kita itu tertutupi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat berbagai macam cara. Salah satunya diberikan kesusahan hidup untuk menutupi masa-masa kita melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung-ujungnya kita meninggal dalam keadaan sedang bertaubat. Jadi Allah itu baik. Allah itu segala hal yang dia tentukan kepada kita, selama kita mendekat ke Allah, tetap baik. Tetap baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada, ini saya sambung dulu sebentar, dalam kitab kisah-kisah para tabi'in itu disebutkan salah satunya tentang salah seorang tabi'in yang sangat zuhud, yaitu Abu Muslim Al-Khawlani Ad-Darani. Beliau terkenal, beliau salah satu murid dari Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Nah, kisah yang diangkat tentang beliau salah satunya adalah karamah beliau.
Beliau orang yang taat ke Allah. Hidupnya antara hanya keluarga, sedikit cari nafkah, kemudian selalu beriktikaf di masjid. Jadi hidupnya antara masjid, mengajar, kemudian pulang, sedikit hanya mencari nafkah. Uang tidak menjadi andalan hidup bagi beliau. Nah, dikisahkan bahwa pada suatu hari, karena beliau betul-betul tidak ada lagi harta untuk membeli makanan, istrinya terpaksa menyulam, membuat satu sulaman lalu dijual. Dapatlah uang sekitar 1 dirham. Lalu ketika Abu Muslim pulang dari masjid, istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau punya uang untuk membeli tepung hari ini? Kita tidak ada lagi makanan." Kata beliau, "Tidak ada." Kata istrinya, "Kalau begitu aku mempunyai 1 dirham." 1 dirham. Ini ciri-ciri istri yang baik. Kalau suami lagi susah, dia yang cari. Maka ibu-ibu, kalau suami lagi susah, enggak keluar gaji segala macam, jualah lontong-lontong, atau mie calu, apa sajalah. Jadi jangan begitu suami susah langsung dihantamnya suami, rugo je kelako, nak kata odro ke, macam-macam disebutnya. Janganlah sampai begitu. Ikutilah isteri-isteri yang solehah tadi, walaupun tidak cantik. Tidak cantik, jadi Masya Allah diberikan 1 dirham kepada Abu Muslim, disuruh beli tepung oleh istrinya. Abu Muslim pergi keluar dari rumah ingin membeli tepung. Ternyata antara rumahnya menuju ke pasar ada pengemis yang meminta darinya. Selalulah orang yang saleh tidak tahan apabila ada orang yang lebih susah, walaupun dia susah. Itu ciri-ciri orang yang betul-betul saleh. Dia tidak tahan kalau ada orang yang lebih susah darinya. Dan dia berikan 1 dirham itu kepada pengemis itu. Lalu dia tidak mendapatkan apapun. Akhirnya Abu Muslim mengambil kantung. Tadi waktu pergi bersamanya juga dia membawa kantung dari kain. Nah, kemudian dia isi kantung itu dengan pasir dan kemudian ditambahi dengan serbuk kayu dalam kitab tersebut. Lalu dia pulang, dia tidak masuk ke rumah, dia letakkan kantung itu di depan pintu rumahnya. Setelah itu dia ke masjid. Lalu kemudian dia pulang asar. Ketika selesai salat asar dia pulang, ternyata ada roti di atas mejanya. Dia bertanya ke istrinya, "Wahai istriku, dari mana roti ini?" Kata istrinya, "Bukankah engkau tadi telah membeli tepung dan aku melihat tepung itu engkau letakkan di depan pintu?" Masya Allah, dia menangis. Disitulah para ulama mencatat beliau ini salah satu orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Maka Bapak Ibu maka Allah, kalau kita dekat dengan Allah, susah itu memang susah, tetapi susah dalam kasih sayang Allah. Jadi susahnya di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun keadaan kita, tetaplah dekat dengan Allah. Apapun keadaan kita, mau miskin, sakit-sakitan, tidak bisa berjamaah, salatlah sendiri kalau sakit, tidak bisa berdiri, salatlah duduk. Yang jangan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sudah mulai meninggalkan Allah, maka Allah akan menjauh dari kita, lebih jauh daripada kita menjauh darinya. Nah, jadi ini orang kedua di atas dunia ini, yaitu orang yang taat ke Allah tapi hidupnya susah. Nah, kemudian orang yang ketiga, tipe orang ketiga di atas dunia ini adalah orang yang suka maksiat dan hidupnya susah. Dia suka maksiat, hidupnya susah. Dan susahnya itu memang hasil daripada maksiatnya. Dan ini berdasarkan ayat Allah dalam surat Taha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Apa kata Allah? Barang siapa yang berpaling dari zikri, yang berpaling dari mengingatku, maka kuberikan untuknya ma'isyatan dhanka. Kuberikan untuknya kehidupan yang dhanka. Dhanka itu dalam tafsir disebutkan bahwa kehidupan al-qasiyah asyiddah, yaitu sempit sekali. Hidupnya susah, bertambah-tambah susahnya. Nah, ini model orang-orang yang ahli maksiat. Allah berikan hidupnya dalam kesusahan. Jemaah berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini biasanya tertimpa kepada orang yang benar-benar meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salat tidak, puasa tidak, bayar zakat dia abaikan. Nah, ada model tipe yang Allah dibuat habis-habisan hancur hidupnya di dunia oleh Allah.
Contoh barang, mohon maaf kalau itu kebetulan ada. Contoh barang, misal ada orang yang jadi kuli bangunan. Untuk mencari uang itu harus pok sempom. Pok sempom bahasa Indonesianya apa? Banting tulang. Harus banting tulang, sehari dapat Rp70.000. Punya anak, punya isteri, salat tidak. Rata-rata penyakitnya bab kuli bangunan. Salat tidak, puasa tidak, semuanya tidak. Itu Rp70.000, entah dari mana ilham dia dapatkan. Rp70.000 itu dia dahulukan beli rokok. Sudah rokok dalam masa corona bertambah mahal, lalu dia beli rokok. Lalu tinggal uang sekitar Rp30.000. Untuk makan siang dia tanggung. Bawa pulang ke isteri sekitar Rp10.000. Ikan pun tidak cukup. Terus-terusan berulang-ulang hidup seperti itu. Akhirnya isteri marah, lama-lama minta cerai. Isteri mana yang sanggup tahan benda begitu? Dan kebetulan pun ternyata isteri pun tidak salat. Jadi merpok antara jin dengan jin. Hidup selalu dalam keadaan kacau. Uang tidak ada, ribut dalam rumah tangga setiap hari. Mau dilempar kulkas, kulkas tidak ada. Mau dijatuhkan lemari baju pun tidak ada. Jadi hidup benar-benar sewa rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pun cari rumah yang kadang-kadang hanya harga 1,5 juta. Itu salat tidak ada. Kadang-kadang terjebak dalam sabu-sabu. Lihatlah orang-orang yang hidupnya di dalam dunia itu. Jadi tidak ada kebahagiaan di antara mereka. Anak, Masya Allah, ada anak meroh-roh. Jadi meroh-roh. Entah di mana-mana, sampai tai, hidung, ingus pun tak ada yang lap sudah berapa hari. Jadi hidupnya begitu saja, masuk ke rumah orang, kemudian ganggu orang, kemudian hidupnya dalam keadaan menjadi pengganggu, menjadi orang yang ditakuti di kampungnya. Jadi begitulah kehidupan. Allah pelihara mereka di dalam kekacauan hidup. Allah pelihara mereka. Makanya kalau kita ini terus-terusan melawan Allah, maka Allah berikan kepada kita ma'isyatan dhanka, kehidupan yang menyusahkan. Yang biasa paling kita lawan siapa? Dalam bentuk apa? Kita hari ini kadang-kadang merasa hidup bahagia, padahal kita susah. Jadi casingnya saja nampak kaya, padahal hidup dalam dunia kredit. Dikejar-kejar Pak, setiap hari dikejar-kejar. Kita penghasilan selama corona itu menurun, ada yang di PHK, tapi menurunkah jumlah kredit? Menurunkah bunganya? Tidak, bunga terus bertambah, tetapi gaji menurun. Ada yang di PHK tidak ada kerja, disikat oleh para rentenir. Makin pening hidup kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan orang yang hidup dengan riba dan Allah pelihara, Allah suburkan orang yang suka bersedekah. Allah bandingkan dua hal, pemakan riba dengan orang yang suka bersedekah. Orang yang hidup dengan riba hancur hidupnya, hancur. Jadi nampaknya saja bergaya, naik Fortuner, Masya Allah, nampak bergaya, padahal kredit mentang 20 tahun tu. Jadi bergaya dengan hutang. Itu kalau datang ke mall cabut kartu kredit, Pak, gesek sana gesek sini, kadang-kadang sampai di dinding digeseknya. Bergayanya minta ampun, padahal hutang semua. Hutang semua. Nah, Allah pelihara hidup seperti itu dalam kekacauan. Terus-terusan kepala pening, gaji 7 juta yang keluar cuma Rp299.999. Tidak tahu mau beli apa. Hidup kacau sekali. Nah, kadang-kadang sampai melarikan diri. Ada yang disita rumahnya, sampai disita istrinya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan yang kacau. Ma'isyatan dhanka. Kenapa? Jauh dari Allah, jauh dari Allah. Perhatikanlah rumah-rumah orang yang tidak dekat dengan Allah. Suami tidak pernah berjamaah, tidak pernah salat, isteri pun begitu, tahajud apalagi, salat-salat yang sifatnya bisa membuat keberkahan tidak pernah dia lakukan. Maka Allah buat baginya kekacauan di dalam hidupnya. Nah, ini tipe ketiga yang sering terjadi pada kita. Kalau sudah model begini, apa yang harus kita lakukan? Kembalilah ke Allah. Untuk bisa kembali ke Allah bagaimana? Paksakan diri untuk mengenal Allah kembali, yaitu dengan cara datangi masjid. Kalau orang sudah datang ke masjid kembali, maka insya Allah Allah perkenalkan kembali dengan kebaikan. Kadang-kadang ada yang datang ke masjid lalu tiba-tiba terjebak dengan pengajian. Hana rencana ikut pengajian, berpaji kah hana mau terbili, tak bisa keluar lagi karena tak enak duduk di depan.
Contoh, ini bukan contoh barang di depan begini terjebak, bukan. Contoh barang, dia nggak tahu ada pengajian, rupanya duduk di depan, nggak bisa keluar, rupanya semua orang, rupanya isi pengajian pas bicara tentang kehidupan dia, tersentuhlah hatinya. Maka ini terjadi di masa-masa lalu, bagaimana orang bisa taubat gara-gara tersindir dengan apa yang dia dengarkan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hatilah melakukan maksiat yang membuat kita jatuh ke dalam kekacauan hidup. Maka berhentilah dari maksiat tersebut, kembalilah ke Allah. Nah, kemudian yang terakhir, tipe manusia yang terakhir, tadi yang ketiga, maksiat dan hidupnya susah. Itu kayaknya biasa saja, arti biasa, wajar. Sudah lawan Allah, diberi kehidupan yang susah. Nah, tipe terakhir, dia maksiat tapi hidupnya senang. Ahli maksiat tapi Masya Allah hidupnya luar biasa senangnya. Contoh tokek sabu-sabu, Pak. Itu sekali laku sabu-sabu 1 on berapa, Pak? Nggak ada yang tahu. Nanti nggak pengalaman ini, ya? Atau ada yang pengalaman pura-pura tidak tahu. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah hidupnya berlimpah-limpah harta, ya, berlimpah harta. Semakin maksiat semakin hebat, ya. Apapun Allah beri untuknya, apapun Allah beri untuknya. Dia menginginkan apa? Dia menginginkan kebahagiaan dari bidang apa, dia mau beli apa, semuanya Allah kabulkan. Dia tidak pernah kenal Allah, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, selalu dalam maksiat. Tapi Masya Allah rumahnya besar, mobilnya 3, garasinya 1. Nampak penduduk 20. Nah, kemudian diberikan harta luar biasa, mau makan apa saja. Ini model begini, ini yang paling bahaya dari yang golongan yang ketiga tadi. Inilah model azab dari Allah yang Allah ulur untuknya. Dan bahasa di dalam Al-Quran disebut dengan istidraj. Allah mengatakan walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang yang selalu mengingkari ayat-ayat kami, maka model kehidupan Allah bisa beri adalah sanastadrijuhum, kami akan berikan istidraj untuknya min haitsu la ya'lamun. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia sedang diatur Allah, disetting oleh Allah untuk jatuh ke dalam neraka Allah. Nah, ini model yang Allah tidak sayang lagi. Karena kalau Allah masih sayang ke hamba, setiap maksiat Allah percepat di dunia. Kita baru 4 orang, Pak. Kita tadi barusan habis salat tarawih sempat ngumpat imam contohnya, atau ngumpat ke penceramahnya, kutrik ke abah, nama pupi. Misal kita bilang, kita bisik ke kawan, nama pupi ke abah le pupu. Nah, kita ngumpat. Keluar pintu, Pak, kejepit di pintu. Itu orang saleh, kalau dia masih disayang Allah langsung merasa ini akibat ngumpat saya. Diingatkan oleh Allah. Sakit kita mengingatkan kita tentang dosa. Yang paling bahaya, Allah tidak sayang lagi. Allah tidak ingatkan lagi. Allah ulur terus lakukan maksiat. Engkau kaya, makan apa saja, lakukan zina di mana saja. Sudah berzina berulang-ulang, Masya Allah bertambah sehat. Makan haram bertambah-tambah sehat, bertambah gemuk. Tidak semua orang gemuk makan haram. Jadi jangan lupa lihat, oh punya tembun makan haram. Ini bisa kena ke atas diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah Allah atur hidup untuknya. Sampai kapan? Ketika dia sudah merasakan kenikmatan itu sampai lupa ke Allah, tiba-tiba Allah cabut nyawanya dalam keadaan dia tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak sempat bertaubat. Dia tidak sempat minta maaf kepada orang-orang yang dia sakiti. Dia tidak sempat minta maaf ke istrinya yang dia tinggalkan. Dia tidak sempat minta maaf kepada anak-anaknya. Dia mati dalam keadaan penuh dengan dosa. Di saat itulah azab Allah datang sepenuh-penuhnya kepadanya. Maka berhati-hatilah kepada kita yang kaya, gaji banyak, tapi tidak pernah mau mendengarkan panggilan Allah. Jadi pengla tapi hantam dia masjid. Pengla tapi lambut dina. Itu kadang-kadang sampai ke Medan, lalu masuk ke hotel, tutup karena pakai mobil dinas, kadang-kadang ditutup pakai kain supaya tidak nampak BL plat merahnya Bapak. Kemudian berzina, keluar lagi, masuk ke Aceh, ceramah di depan orang. Masya Allah begini-begini kebaikan. Tapi begitu berangkat, lakukan lagi maksiat. Ini orang ini Allah pelihara dalam maksiatnya, sampai tiba-tiba ditabrak di tengah jalan, tidak sempat bertaubat. Inilah yang paling bahaya dari orang-orang yang diuji oleh Allah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 4 golongan ini pasti salah satunya kita berada di dalamnya. Maka tinggal pikirkan saja kita berada di posisi yang mana.
Mudah-mudahan kita berada di posisi pertama, taat, bahagia, atau paling kurang posisi kedua, kita tetap taat walaupun hidup kita susah. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.